Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani. Saya dari kelas A217 dengan NPM 069. Saya di sini akan mempresentasikan seminar pendidikan saya yang berjudul Pengaruh Math Self Concept terhadap prestasi belajar kelas 5 SD di Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Pada bab 1 pendahuluan, yaitu terdapat latar belakang. Di sini, latar belakang tentang penelitian yang saya buat, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan pada bab 1 pasal 1 dan ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, yaitu untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di dalam pendidikan itu pasti ada sebuah pembelajaran. Nah, salah satunya pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah proses pemberian penghargaan peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajarinya. Nah, keberadaan matematika di sekolah sangat penting bagi peserta didik. Semua peserta didik dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi pasti membutuhkan suatu pembelajaran matematika. Nah, untuk mengetahui prestasi belajar siswa terutama pada pembelajaran matematika, di sini menggunakan konsep diri supaya nanti siswanya dalam pembelajaran akan lebih fokus, akan lebih mengenali dirinya sendiri, dan akan meningkatkan prestasi belajar siswa tersebut. Nah, konsep diri ini adalah cara pandang diri manusia dalam melakukan penelitian pada dirinya sendiri. Nah, konsep ini merupakan hasil dari bagian kita melakukan proses mengenali diri sendiri. Jadinya, mengukur menggunakan konsep matematika ini atau konsep diri matematika ini, nanti siswa akan lebih tahu bagaimana sih siswa tersebut sudah paham atau sudah belum tentang materi tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini terdapat 2 identifikasi masalah, yaitu yang pertama, dalam pembelajaran, siswa masih belum dapat menilai diri sendiri apakah sudah mampu atau belum dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, yaitu siswa kurang percaya diri dalam memecahkan suatu masalah sehingga mempengaruhi prestasi belajar siswa. Selanjutnya, pembatasan masalah yang sudah saya buat, yaitu dari berbagai masalah yang timbul dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada pengaruh Math Self Concept terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SD Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Nah, rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh Math Self Concept terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 di SD Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Tujuannya yaitu, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menilai diri siswa tersebut apakah sudah paham atau belum tentang materi yang disajikan oleh guru melalui Math Self Concept dengan angket. Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika di kelas dengan menggunakan Math Self Concept. Yang kedua yaitu menanamkan rasa ingin tahu terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 melalui Math Self Concept. Selanjutnya, bagi siswa yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menilai diri sendiri dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, hasil belajar atas prestasi belajar akan lebih memuaskan. Selanjutnya, untuk sekolah, yaitu yang pertama, sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya melalui penerapan Math Self Concept. Yang kedua, yaitu sekolah diharapkan mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, baik itu dari segi harapan masyarakat terhadap sekolah maupun dunia kerja untuk memperoleh lulusan yang berguna. Selanjutnya, bagi peneliti, yaitu peneliti dapat mengetahui bagaimana sih pengaruhnya pembelajaran matematika terhadap Math Self Concept. Selanjutnya, dalam bab 2 yaitu tentang kajian teori. Yang pertama, tentang pengertian Math Self Concept. Nah, konsep diri ini merupakan hasil dari bagaimana kita melakukan proses mengenali diri sendiri. Tingkat lanjut dari proses pengenalan diri yang terjadi secara menyeluruh menghasilkan konsep daripada diri seseorang. Konsep diri dalam penerapannya sehari-hari dapat terlihat melalui proses terbentuknya percaya diri. Konsep diri itu sendiri kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Selanjutnya,
konsep diri, yaitu Song dan Hattie pada tahun 1984 menyatakan bahwa aspek-aspek konsep diri ini dibedakan menjadi konsep diri akademis dan konsep diri non-akademis. Konsep diri non-akademis dibedakan lagi menjadi konsep diri sosial dan penampilan diri. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Konsep diri sebagai gambaran tentang diri sendiri dipengaruhi oleh hubungan atau interaksi individu dengan lingkungan sekitar, pengamatan terhadap diri sendiri, dan pengalaman dalam kehidupan keseharian. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, yaitu ada dua, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri itu berasal dari dalam siswa tersebut, yaitu seperti bakat, minat, motivasi, serta kecerdasan. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu dari luar diri siswa tersebut, contohnya dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu tentang pengertian matematika. Menurut Rus Effendi, matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Selanjutnya, kerangka berpikir tentang Metzel konsep sendiri, yaitu konsep diri itu terbagi menjadi tiga, yaitu kepercayaan diri, penerimaan diri, dan penghargaan diri. Tiga ini tadi nantinya akan menjadi sebuah prestasi belajar bagaimana siswa itu mampu atau tidak mampu dalam mempelajari matematika. Selanjutnya pada bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Tempat penelitian yang akan saya teliti yaitu penelitian ini dilaksanakan di SD Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Waktu penelitian pada tahap ini saya akan melaksanakan penelitian pada awal bulan Mei 2021 sampai pertengahan Mei 2021. Selanjutnya jenis penelitian yang saya teliti yaitu kuantitatif survei. Selanjutnya variabel penelitian ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas sendiri yaitu bisa dilambangkan dengan X, adalah Metzel konsep atau konsep diri matematika tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Variabel ini dapat diukur, dipilih, dibuat, dirubah, atau dikendalikan oleh peneliti. Selanjutnya variabel terikat atau bisa dikatakan dengan Y, yaitu prestasi belajar siswa yang dilihat dari skor hasil tes. Selanjutnya, target perubahan tindakan, yaitu target penelitian ini adalah terdapat pengaruh Metzel konsep terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SD Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Selanjutnya, cara dan alat pengumpulan data. Saya meneliti menggunakan kuesioner atau angket dan dokumentasi. Selanjutnya, indikator keberhasilan penelitian yaitu keberhasilan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa melalui konsep diri matematika atau bisa disebut dengan Metzel konsep. Dilihat dari sebuah angket yang sudah diisi oleh masing-masing siswa, karena di situ siswa dalam angket ini sudah dituntut untuk dapat menilai dirinya sendiri, sudah sampai mana dia memahami materi matematika. Terima kasih, sekian dari presentasi proposal seminar pendidikan yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.